yaitu simposium mengenai risiko trombosis pada pasien di masa pandemi yang akan dipandu oleh Dr. Nina Nur Arifah, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah staf divisi hematologi onkologi medik pada Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUB RSSA Malang. Kepada Dr. Nina, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta dari PIT 19 Malang yang masih stay tune ya pada siang hari ini. Untuk materi dari Simposium 2.2 kita akan membahas mengenai bagaimana sih risiko trombosis pada masa pandemi. Di mana yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah mengubah dan mempengaruhi banyak hal, terutama bervariasinya pasien-pasien yang datang ke kita. Karena memang spektrum dari gejalanya cukup luas, mulai dari asimptomatik, pneumonia berat, gagal napas, atau mungkin justru gejala-gejala di luar sistem pernapasan. Nah, salah satunya adalah trombosis, di mana yang kita ketahui pada data tahun 2018 di Indonesia berdasarkan penelitian Edensia, trombosis ini muncul pada sekitar 21-49% pasien di ICU. Dan pada COVID sendiri, jurnal-jurnal terakhir menyebutkan bahwa kejadian trombosis pada COVID-19 cukup tinggi, di mana sekitar 49%. Dan ini dipicu oleh adanya beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya trombosis, diantaranya adalah severe hypoxemia, inflamasi berat, dan juga disfungsi endotel. Maka pada siang hari ini kita akan ada dua materi yang membahas tentang ini. Yang pertama adalah patogenesis dan identifikasi trombosis pada pasien COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Herwindo Pujo Bramantio, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah staf muda dari Divisi Hematologi dan Onkologi Ilmu Penyakit Dalam FKUB RSSA. Kepada Dr. Herwindo, 20 menit kami persilakan. Terima kasih Dr. Nina atas kesempatan diberikan dan terima kasih kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pagi hari ini saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan mengenai patogenesis, resiko tromboembolisme vena. Dan karena kita dalam masa pandemi, maka saya tambahkan dan COVID-19. Oke. Jadi untuk disclaimer-nya, memang materi ini dipresentasikan pada PIT ke-19 dan disponsori oleh PT Bayer. Dan saya tidak memiliki kebutuhan finansial selain mempresentasikan materi ini. Bisa dibantu slide? Oke. Memang sebagai pendahuluan bahwa trombosis ini atau bekuan darah ini bisa dapat terjadi pada semua pembuluh darah, baik arteri maupun vena. Dan venous thromboemboli atau yang nantinya disebut sebagai VTE, ini adalah satu kondisi yang multifaktorial. Termasuk adanya interaksi antara faktor predisposisi trombosis, apakah faktor predisposisi ini dapat atau bawaan, seperti trombofilia, dan juga paparan lingkungan. Dalam hal ini mungkin faktor komorbid yang dimiliki oleh seseorang. Data yang tercantum di Eropa, bahwa estimasi rata-rata orang yang mengalami insiden VTE ini, memang cukup tinggi, antara 104 dan 183 dari 100.000 orang per tahun. Dan angka ini ternyata memiliki kecenderungan yang meningkat. Sedangkan untuk data di Asia, ya, angka ini jauh lebih rendah, walaupun tetap ada sebesar 8-20 orang dari setiap 100.000 orang per tahun. Sedangkan data Indonesia yang dicantumkan dalam penelitian Edensia, yang di sini dipublikasikan pada tahun 2020, angka kejadian VTE pada kasus medically ill ini, pasien dalam kondisi sepsis misalkan, itu ternyata sebanyak 40% kasus. Jadi sebetulnya angka kejadiannya cukup banyak. Pada kasus COVID-19, walaupun gejala pada pasien ini didominasi dengan gejala respirasi, tapi ternyata pada kondisi tertentu, pasien ini mengalami perberatan kondisi, yang ternyata ini merupakan satu komplikasi tromboemboli yang seringkali tidak dikenali. Data di Cina, pada tahun 2020 memang menunjukkan bahwa dari 560 pasien yang dilakukan pemeriksaan,
ini didapatkan peningkatan D-dimer lebih daripada 40% pasien atau 46% pasien. Sedangkan data lain yang menunjukkan juga bahwa D-dimer di sini pada pasien dengan COVID-19 ini merupakan salah satu parameter prognosis. Sehingga tinggi D-dimer ini bisa saja menunjukkan prognosis yang jelek. Oke. Nah, untuk VTE itu sendiri, venous thromboemboli ini adalah penyebab kematian utama di dunia, di mana di Eropa itu disebutkan lebih dari 500.000, di US kurang lebih 300.000, sedangkan secara keseluruhan kurang lebih bisa saja 3 juta kematian diakibatkan karena VTE. Nah, sedangkan di sini bisa dilihat bahwa angka kematian yang tinggi itu sebetulnya bisa saja total dari disebabkan VTE itu sendiri ataupun karena penyakit yang lain. Dan bisa dilihat bahwa total kematian akibat VTE ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan kanker payudara dan juga kanker paru. Sedangkan memang VTE ini memang memiliki impact pada quality of life pada seseorang, ya, di mana impact-nya tentu saja adalah impact yang negatif. Seseorang yang memiliki DVT, ya, dalam hal ini di vein thrombosis yang tidak bergejala atau asimptomatis, bila dibandingkan dengan yang memiliki gejala, ini ternyata mereka yang memiliki gejala ini persepsi kesehatan mereka ini lebih rendah, sedangkan fungsi fisiknya juga lebih rendah. Angka kejadian yang lain bukan DVT tapi pulmonary emboli, ya, ataupun PE, ya, ini juga mengalami keluhan-keluhan untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari, ya, sesak nafas. Kemudian mereka juga menganggap bahwa kejadian pulmonary emboli ini adalah suatu kejadian yang bisa merubah kehidupan mereka. Nah, kita mengevaluasi sedikit mengenai masalah hemostasis, bahwa sebetulnya kalau proses hemostasis di sini sebetulnya adalah selalu melibatkan minimal 3 macam faktor, di mana selalu ada yang namanya vessel injury, ya, kemudian adanya karena ada injury, maka secara normal pembuluh darah ini akan mengalami vasospasme untuk mengurangi resiko kehilangan darahnya, ya. Kemudian juga ada peningkatan agregasi dari platelet yang di saat bersamaan nanti juga akan membentuk jaringan-jaringan fibrin untuk meningkatkan terbentuknya blood clot. Nah, kalau dilihat dari grafik literatur animasi ini sebetulnya bahwa komponen hemostasis selain melibatkan faktor vaskuler, ya, yang nantinya akan menyebabkan vasokonstriksi, platelet aktivasi dan juga yang nanti akan membentuk trombin, kita bisa membagi 2 besar, yaitu apakah kelainan darah atau komponen hemostasis di sini lebih disebabkan karena hemostasis primer yang terdiri dari masalah vasokonstriksi atau platelet aktivasi, ataupun lebih ke arah secondary hemostasis yang melibatkan di sini lebih dominan adalah kaskade koagulasi. Yang tentu saja pada fase yang terakhir pada proses hemostasis di sini blood clot yang terbentuk nanti ini hendaknya adalah harusnya akan dia mengalami suatu kondisi lisis, ya. Nah, kondisi lisis di sini kalau misalnya kita lihat di gambar yang sebelah atas, ya, maka kondisi lisis di sini didahului oleh aktivasi dari plasmin. Yang tentu saja plasmin di sini akan mendegradasi dari fibrin yang terbentuk, ya, sehingga terbentuk fibrin degradation product atau bisa juga D-dimer. Itu sebabnya sebetulnya kalau misalkan angka D-dimer ini naik, maka ada kemungkinan terjadi proses trombosis di situ. Ya, di sini adalah kita skema tambahan yang menunjukkan bahwa proses hemostasis ini sebetulnya adalah keseimbangan antara antikoagulan dan prokoagulan. Ya. Kalau prokoagulan tadi sudah disebutkan oleh beberapa faktor yang tadi, sedangkan yang antikoagulan memang melibatkan 3 faktor, entah itu antitrombin, ya, kemudian protein C dan protein S, dan juga tissue factor pathway inhibitor. Ini sebagai kondisi yang menyebabkan proses prokoagulan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari slide ini, ya sebetulnya kita bisa lihat bahwa kondisi hemostasis di sini dia tidak bisa terlepas satu sama yang lain. Adanya vascular injury akan selalu bekerja bersamaan dengan adanya agregasi platelet dan juga aktivasi dari faktor koagulasi, sehingga nantinya akan terbentuk jaring-jaring fibrin yang dalam hal ini mungkin bisa menyebabkan suatu kondisi trombus, ya, menyebabkan kondisi suatu trombus ataupun baik ini suatu kondisi yang fisiologis atau kondisi yang patologis kalau misalkan pasien memiliki komorbid. Kalau kita melihat dari faktor resiko dan patofisiologinya terjadinya trombosis, maka memang kita tidak bisa melupakan virtue triad ini.
walaupun sudah mengalami beberapa revisi, maka 3 faktor yang masih tetap berperan adalah adanya suatu kondisi yang hiperkoagulabel, endothelial injury, dan juga circulatory stasis. Ya. Nah, kombinasi 3 hal inilah yang akan menyebabkan seseorang mengalami proses dari trombosis. Apalagi kalau misalnya kita lihat, faktor-faktor ini seringkali kita lupakan, terutama misalkan pada pasien-pasien dengan kondisi sepsis, ya. Ini dan kondisi medically ill yang lain, maka kita berhadapan dengan risiko kondisi yang hiperkoagulabel. Nah, untuk faktor risiko untuk VITU itu sendiri, selain kita melihat dari virtual triad, ya, maka sebetulnya ada yang namanya exposing risk factor atau ada yang juga yang namanya predisposing risk factor. Di mana exposing risk factor ini adalah akut kondisi atau kondisi yang dialami seseorang, ya kira-kira muncul karena sebab yang lain. Sedangkan kalau predisposing berarti kondisi bawaan dari pasien. Akut kondisi yang bisa menyebabkan, memang seperti tadi sudah disebutkan, bisa saja pasien mengalami surgery, trauma, akut medical illness, ya, bahkan akut respiratory failure ini juga adalah exposing risk factor. Sedangkan predisposing risk factor mulai dari chronic heart failure, peningkatan usia, ya, obesitas, ya, kemudian adanya kondisi inflamatori dan cancer, itu juga meningkatkan kombinasi yang baik untuk VTE, ya. Itu sebabnya mungkin pada pasien-pasien dengan COVID-19 yang saat ini sedang banyak, maka kondisi inilah yang menyebabkan seseorang mengalami prognosis yang lebih jelek. Nah, ini kalau misalkan kita melihat dari virtual triad setelah dilakukan beberapa revisi, pada tahun 2018 ya, Kapur dan kawan-kawan ini mencoba untuk memunculkan teori baru bahwa mungkin virtual triad ini tidak hanya karena stasis, kondisi hiperkoagulabilitas, adanya vascular dysfunction, tapi juga ada kemungkinan mengalami suatu immune dysregulation. Ya, kondisi inilah yang mungkin bisa menjelaskan kenapa pada pasien-pasien dengan COVID-19 resiko VTE-nya ini jauh lebih tinggi. Ya, seperti tadi disebutkan bahwa nanti akan saya tampilkan juga bahwa pada pasien-pasien dengan COVID-19 resiko untuk terjadinya trombosis atau angka kejadiannya bisa meningkat sampai 49%. Sedangkan dari teori inilah yang menyebabkan mungkin pasien-pasien dengan yang mengalami COVID-19 akibat SARS-CoV, kombinasi adanya suatu risk factor, ya, akut illness, apakah pasien juga memiliki kondisi komorbid, ya, adanya suatu inflammatory response, dan hemostatic abnormality akan menyebabkan clinical outcome berupa venous thromboemboli, myocardial infarction, atau juga disseminated intravascular coagulation. Ya, patofisiologi hemostasis disorder pada COVID-19, kalau misalnya bisa dilihat secara langsung, ya, maka memang akan melibatkan bahwa SARS-CoV-2 di sini yang menempati S2 reseptor, di mana S2 reseptor di sini, maaf ya mungkin tulisannya kurang jelas ya, dia berada di seluruh permukaan tubuh, ya, walaupun dominan di area respirasi. Kondisi inilah yang akan menyebabkan excessive immune response, termasuk peningkatan sitokin proinflamasi, IL-1, IL-2, IL-6, dan adanya lokal dan systemic inflammatory response di sini akan kembali ke virtual triad, ada kondisi hiperkoagulabilitas, ya, endotheliopati, kemudian karena kondisi-kondisi ini terpenuhi, maka akan terjadi suatu kondisi mikro dan makrotrombosis. Pada kondisi makrotrombosis, ya, mikrotrombosis, maka pasien bisa saja muncul dalam kondisi MUDS, ya, atau mikroakumulasi. Sedangkan makrotrombosis, seseorang mengalami suatu kondisi pulmonary emboli. Ini kita bisa lihat sekilas bahwa VTE ini paling sering memang didominasi oleh deep vein thrombosis dan pulmonary emboli, di mana pulmonary emboli memang muncul karena adanya bagian dari trombus, ya, yang terlepas sehingga emboli. Biasanya dari DVT muncul ke pulmonary emboli. Sedangkan presentasi klinis dari DVT paling sering memang pada area ekstremitas bawah, walaupun ekstremitas atas juga bisa. Dan keluhan yang mungkin sering terjadi adalah nyeri, kemerahan, rasa yang lebih hangat, dan bengkak pada kaki. Ya. Sedangkan ini untuk pembagian DVT pada ekstremitas bawah bisa distal dan proksimal, ya, dan bisa saja DVT ini semakin meluas sewaktu-waktu. Pada kondisi pulmonary emboli, ya, gejala yang muncul adalah sesak nafas, nyeri dada, gelisah, dan hemoptisis, dan ini kita harus hati-hati bahwa risiko ini akan meningkat kalau seseorang mengalami risk factor yang multiple. Ya. Nah, bagaimana dengan COVID-19?
ini saya ambil dari beberapa jurnal. Yang pertama adalah jurnal yang ditulis di Belanda dan diterbitkan Juli 2020, maka sebetulnya angka kejadian trombus pada pasien dengan critically ill di ICU, pada pasien terdiagnosis COVID ini juga meningkat. Ya, bisa dilihat dari 184 pasien yang terdiagnosa, yang masuk terdiagnosa COVID-19 dan terdiagnosa, maka 49%-nya dia mengalami trombosis atau mengalami event venous thromboemboli. Dan dari 49% ini, ternyata 87%-nya adalah kondisinya adalah pulmonary emboli. Ya, begitu juga yang dimunculkan penelitian di Milan, ya, ini bulan April publikasinya disebutkan bahwa pada pasien-pasien yang 388 pasien COVID-19 yang masuk ke ICU, ya, ternyata resiko tromboembolinya adalah sebanyak, ini mohon maaf terpotong ya, 21%. Ya. Dan ternyata di penelitian di Cina yang lebih awal, di sini dipublikasikan bulan Maret, angka kejadian trombosik ini ternyata bisa dicegah karena mereka memang melakukan suatu retrospektif study ya dari 449 pasien dengan severe COVID, ternyata begitu diberikan antikoagulan dalam ini heparin, ya, resiko kematiannya akan menurun. Ya. Dan itu juga bisa kita lihat bahwa mungkin itu sebabnya kita harus lebih aware terhadap terjadinya kondisi VTE, karena konsekuensi ini bisa berujung pada fatal pulmonary emboli, ya, risiko VTE berulang, post-trombotik, bahkan juga penurunan kualitas hidup. Dengan target pengobatan adalah mencegah terjadinya emboli paru, perluasan ke vena yang lebih besar, mencegah kekambuhan, dan mungkin menghindari komplikasi kronis berupa post-thrombotic syndrome ini. Ya, ini ada beberapa guideline tahun 2016 yang memang ternyata muncul bahwa dengan terapi VTE kita bisa dengan beberapa macam, mulai dari NOAC, LMWH, vitamin K antagonis, ya, kita bisa mengurangi atau harapannya mendapatkan terapi yang lebih optimal. Ya. Dengan beberapa antikoagulan yang baru, entah dalam hal ini mungkin Fondaparinux, ya, Arixtra, atau mungkin dengan penggunaan obat adalah rivaroxaban, apixaban, endoxaban, ya, atau dengan menggunakan obat yang lain yang bekerja lebih direct, ya. Dan ini untuk treatment bahwa VTE ini bisa ditreat dengan menggunakan single novel oral antikoagulan atau saat ini juga disebut sebagai direct oral antikoagulan dengan berbagai macam pertimbangan. Apakah mungkin misalkan pada rivaroxaban atau apixaban kita bisa menggunakan single drug approach, ya. Pada dabigatran dan endoxaban maka kita menggunakan kombinasi agen parenteral yang nanti juga dikombinasi dengan switch to NOAC atau conventional treatment, di mana di sini awalnya dimulai dengan pemberian heparin, ya, kemudian bridging dengan atau LMWH dan juga Fondaparinux yang kemudian nanti di bridging dengan vitamin K antagonis. Tentu saja pengobatan ini biasanya disarankan sampai kurang lebih 3 bulan. Ini adalah beberapa treatment dari VTE yang direkomendasikan. Ya, sebagai kesimpulan memang bahwa VTE ini merupakan satu kondisi yang multifaktorial, dan kalau misalnya kita lihat dari data-data yang ada, COVID-19 ini dapat menyebabkan suatu gangguan koagulasi yang menyebabkan VTE, entah itu deep vein thrombosis atau misalkan dari penelitian yang sudah ada ternyata menyebabkan pulmonary emboli. Ya, dan dalam hal ini memang bisa saja dimunculkan melalui teori dari triad Virchow dan juga perkembangan menjadi tetrad Virchow yang mungkin akan menjelaskan kondisi VTE pada pasien dengan COVID-19. Dan terapi pada VTE ini memang tujuannya adalah kalau misalkan kita bisa menggunakan profilaksis atau treatment dengan tepat, maka akan mengurangi morbiditas dan mortalitas, ya. Kemudian kalau melihat data-data yang sudah ada, maka penggunaan profilaksis kemungkinan akan memiliki manfaat pada pasien dengan COVID-19. Dan pada pasien yang VTE tanpa COVID-19, maka mungkin kita bisa mempertimbangkan pemberian direct oral antikoagulan, vitamin K, heparin atau LMWH. Dan bagaimana terapinya, mungkin ini bisa menjadi suatu pengantar untuk ke topik yang selanjutnya. Ya, demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Dokter.
Terima kasih Dr. Herwindo Pujo, materinya yang padat dan juga jelas ya. Mungkin tadi take home message-nya itu yang saya ambil adalah adanya perkembangan tentang Tentrad Virchow dan juga ada teaser sedikit mengenai materi untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai profilaksis dan terapi trombosis pada pasien COVID-19. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh guru saya, yaitu Dr. Joko Heri Hermanto, spesialis penyakit dalam Konsultan Hematologi dan Onkologi Medik. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Penyakit dalam RSSA dan juga sebagai Ketua ID Cabang Malang Raya. Kepada Dr. Joko Heri kami persilakan, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Nina yang telah menjadi moderator pada sesi ini. Saya sangat mengapresiasi sampai dengan siang ini sekitar 1.500 peserta masih mengikuti acara PIT ke-19 ini. Maka andai kan saya bisa tepuk tangan di depan saudara, saya akan tepuk tangan yang meriah untuk saudara-saudara semua. Seperti dikatakan tadi bahwa saya pada siang hari ini diberikan tugas untuk memberikan materi tentang profilaksis dan terapi dari trombosis pada pasien-pasien VTE di era pandemik ini. Jadi ini disclaimer saya ya, presentasi slide ini dimaksudkan hanya untuk tujuan pendidikan kedokteran. Dalam presentasi saya ini disponsori oleh PT Bayer melalui panitia penyelenggara dan saya tidak ada ikatan dan tidak berkewajiban meresepkan produk-produk dari sponsor termasuk produk yang berhubungan dengan presentasi saya ini. Jadi kita ketahui bahwa COVID-19 ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk kematian pasien. Dan awalnya memang mayoritas dari pasien ini ringan dan beberapa mengalami memberat ya dengan beberapa dengan single organ dulu yang terkena, biasanya paru-paru. Dan kemudian akan mengalami progres menjadi systemic disease dan multi organ dysfunction biasanya oleh karena hypercoagulable state ataupun oleh karena oleh karena koagulopati ya. Jadi dikatakan bahwa koagulopati ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan prognosis yang jelek dan juga ada hubungan yang kuat ya antara D-dimer level dengan prognosis yang jelek pada pasien-pasien yang menderita COVID-19. Jadi koagulopati ini di kasus COVID-19 bisa berupa venous thromboemboli atau arteri thromboemboli, ya, di mana ini merupakan manifestasi klinik dari COVID-19 yang diakibatkan oleh koagulopati maupun hypercoagulable state. Dan tadi juga sudah disampaikan, ini diambil dari Barnes ya ini dan kawan-kawan ya di jurnal tahun 2020 ya bahwa D-dimer level ini merupakan faktor independen dan faktor risiko yang jelek untuk terjadinya suatu prognosis yang jelek dan juga kematian. Dan insiden dari VTE ini pada pasien-pasien critical ill ini dilaporkan sekitar 25% dari kasus-kasus yang ditemukan. Sedangkan
untuk arterial ini kecil ya angkanya ya, IMA, ischemic stroke dan lain-lain. Tapi kalaupun ini mengenai pasien maka akan menjadi kesulitan tersendiri dan biasanya juga fatal. Ini kita lihat bahwa PT dan dimer ini bisa kita lihat di slide ini bahwa prothrombin time pada pasien-pasien yang dirawat di ICU maupun yang tidak dirawat di ICU ini mempunyai perbedaan yang signifikan. Ya. Prothrombin time-nya bisa 12,2 di ICU dan yang non ICU adalah 10,7 dengan P kurang dari 0,05. Sedangkan di dimer demikian juga, yang di ICU jauh lebih tinggi daripada yang non ICU. Ya. Jadi dengan demikian disarankan oleh para ahli ya bahwa semua pasien-pasien COVID-19 yang menderita pneumonia harus diberikan suatu assessment tentang risiko terjadinya VTE. Dan beberapa yang disarankan di sini adalah kalau pasien umur kondisi klinis pasien umur 40 tahun ya, bed rest lebih dari 3 hari dan terkonfirmasi pneumonia karena COVID-19, maka dilakukan klasifikasi high risk VTE ataupun low risk ya. Dan faktor-faktor risikonya harus dikaji, umur dari misalnya lebih dari 75 tahun, ada penyakit infeksi akut ya. Kemudian ada respiratory failure, ada heart failure, obesitas, kemudian adanya riwayat VTE sebelumnya, adanya akut eksaserbasi, dan juga kronik obstructive pulmonary disease atau COPD, ya, maka ini harus lebih diperhatikan untuk nanti diberikan terapi untuk VTE. Kita lihat nanti di bawah. Kemudian pasien yang secara klinis terkonfirmasi pneumonia dan sedang MRS, maka dilakukan scoring juga untuk VTE ini ya dengan 42 scoring, dan pasien yang dengan total skor lebih dari sama dengan 4 perlu dipertimbangkan sebagai pasien-pasien yang high risk untuk terjadinya VTE, dan kalau kurang dari 4 maka adalah termasuk yang low risk. Kemudian pasien-pasien yang secara klinis mengalami pneumonia karena COVID-19 dengan akan dilakukan prosedur bedah elektif atau ada trauma, maka harus di-assess dengan Caprini Risk Assessment untuk dilakukan sebelum dilakukan operasi. Demikian juga untuk pasien-pasien dengan hamil, ya, menderita pneumonia, maka komplikasi risiko, faktor risiko yang mungkin akan terjadi harus diperhatikan, apakah nanti ada imobilisasi, ada riwayat terjadinya VTE sebelumnya, ataupun ada preeklamsi, ya, dan juga trombofilia, ada postpartum infection, ini akan termasuk high risk dari high risk untuk pasien. Sedang faktor risiko lainnya termasuk obesitas, multiple pregnancy, postpartum hemorrhage, ini juga merupakan suatu kondisi yang harus diperhitungkan sebelum melakukan tindakan untuk pasien-pasien seperti ini. Dan ini selain risiko terjadinya trombosis, juga perlu dikaji adanya risiko perdarahan pada pasien-pasien pneumonia karena COVID-19. Ya. Jadi ini kita lihat beberapa faktor, ada faktor pasien, ya, umur dari pasien misalnya 85 tahun atau lebih, ada gangguan koagulasi dengan trombosit kurang dari 50.000, maka ini akan merupakan faktor risiko terjadinya perdarahan.
adanya concomitant medication atau obat-obat konkomitan yang diminum oleh pasien sebelumnya, misalnya antikoagulan, obat-obat antiplatelet, dan obat-obatan trombolitik, ini juga akan menjadi risiko perdarahan. Demikian juga underlying disease yang dialami oleh pasien, maka kemungkinan akan menyebabkan perdarahan juga, antara lain adanya GI ulcer yang tidak terkontrol, mungkin ada perdarahan lain di tempat tertentu, ya. Kemudian ada riwayat intracranial hemorrhage, atau ada riwayat perdarahan mayor, ya. Kemudian ada hipertensi yang tidak terkontrol, ada penyakit-penyakit intrakranial yang nanti akan mengakibatkan atau kecenderungan terjadinya perdarahan yang berat. Jadi misalnya akut stroke dan lain-lain, ya. Diabetes ini jangan lupa juga harus diperhatikan untuk pasien-pasien yang seperti ini. Demikian juga adanya malignansi, ya. Ini juga perlu diperhatikan, ya, apalagi pasien sedang menjalani kemoterapi mungkin akan mengalami penurunan sistem imun. Kemudian adanya renal failure yang berat atau hepatic failure yang berat, ini juga harus dikaji sebelumnya. Kalau demikian bisa terjadi perdarahan. Demikian juga untuk invasive operation, maka juga harus dilakukan kajian untuk risiko terjadinya bleeding. Nah, bagaimana strategi untuk mencegah VTE yang terjadi pada pasien COVID-19 yang berat dan kritis, ya. Ini kita kaji dulu low bleeding risk-nya, ya, melalui kondisi umumnya, adakah gangguan ginjal yang berat, adakah pasien dirawat di ICU, atau mengalami komplikasi trombositopenia atau heparin induced thrombocytopenia selama pemberian kemoterapi, selama pemberian heparin yang sebelumnya, maka direkomendasikan ada yang di sebelah kanan itu, yaitu drug prevention lebih dipilih seperti LMIH dan lain-lain. Kemudian untuk yang gangguan ginjal maka harus dipilih unfractionated heparin, ya. Kemudian untuk pasien-pasien yang di ICU ini untuk mencegah terjadinya VTE diberikan mechanical prevention juga. Dan untuk pasien-pasien yang high risk bleeding, ini yang paling bawah kita lihat ada faktor koreksi, harus dilihat adanya perdarahan dan juga mechanical prevention yang diberikan kepada pasien, juga obat-obatan yang untuk mencegah terjadinya bleeding setelah resikonya menjadi berkurang. Demikian juga untuk pasien-pasien dengan pneumonia, ya, dengan COVID-19 ini, untuk masing-masing tipe pasien ini juga berbeda-beda pengobatannya. Jadi kalau pasien sedang di ruang isolasi atau di karantina di rumah, maka perlu diperhatikan untuk menghindari adanya dehidrasi maupun duduk yang terlalu lama, dan aktivitas fisik yang adekuat dan juga intake air yang adekuat ini perlu diperhatikan untuk pasien. Kemudian juga untuk yang pasien-pasien dengan risiko VTE yang persisten, ini perlu diberikan prevention yang kontinu sampai dengan pasien sudah keluar dari rumah sakit. Dan ini ada guidance untuk profilaksis dan treatment dari VTE selama masa pandemik. Ya, ini diambil dari
Jurnal Trombosis Hemostasis tahun 2020. Kita lihat bahwa profilaksis untuk pasien-pasien non ICU ya bisa dipilih standar dosis unfractionated heparin atau LMWH. Dan juga harus di assessment risiko perdarahannya setiap saat ya. Kemudian intermediate dose dari LMWH ini juga perlu diberikan kepada pasien. Kemudian untuk VTE profilaksis ini harus dimodifikasi dosisnya sesuai dengan berat badan dan juga adanya trombositomia di mana trombosit kurang dari 25.000 atau ada fungsi ginjal yang memburuk. Ya, ini juga pasien-pasien setting di ICU ya yang menderita COVID-19 maka profilaksisnya bisa diberikan unfractionated heparin atau LMWH dan juga perlu dikaji secara hati-hati risiko terjadinya bleeding pada pasien. Kemudian pengobatan heparin dengan dosis terapi harus dipertimbangkan untuk primary prevention pada pasien-pasien yang memburuk. Demikian juga untuk pasien-pasien yang ini sudah membaik ya, maka LMWH ini bisa diteruskan sampai dengan pasien sudah tidak mengalami hypercoagulable state lagi dan kemudian apabila pasien KRS maka bisa digantikan dengan direct oral antikoagulan yang tidak injeksi dan juga lebih aman untuk pasien. Ya, ini pemberian antikoagulan mohon tidak dipertimbangkan untuk hanya karena kenaikan D-dimer saja ya, tapi klinis perlu dipertimbangkan dan minimal pengobatannya adalah selama 3 bulan. Dan ini adalah guidance sementara dari International Society Thrombosis and Hemostasis untuk gangguan koagulopati pada pasien-pasien COVID-19. Ya, jadi awal diperiksa D-dimer, prothrombin time dan platelet count dan fibrinogen jika ini D-dimernya mengalami peningkatan ya, yang biru yang sebelah kiri ya dari layar. Kemudian prothrombin time-nya memanjang dan plateletnya kurang dari 100.000, fibrinogen kurang dari 2, maka pasien di MRS-kan dan di monitor sehari atau 2 kali sehari. Kalau memburuk maka diberikan terapi produk darah sesuai protokol dan apabila pasien masuk tidak mengalami perburukan maka yang biru itu bisa dilihat yang sebelah ke tengah yaitu mulai diberikan LMWH dosis profilaksis. Kemudian yang hijau ya dari assessment tadi kalau D-dimernya tidak terlalu meningkat, prothrombin normal, plateletnya normal, fibrinogen mengalami peningkatan, maka jalur yang biru juga harus diberikan, yaitu diberikan profilaksis dengan LMWH dosis profilaksis. Ini hampir sama, hanya yang ingin ditekankan di sini adalah dari Christina Guterres ini bahwa pasien-pasien kalau sudah pulang dan perlu diberikan extended prophylaxis setelah pasien discharge atau keluar dari rumah sakit, maka bisa diberikan rivaroxaban 10 mg per oral sekali sehari jika tidak ada hepatic dysfunction ataupun renal dysfunction. Dan bisa juga enoxaparin, tapi masalahnya harus diberikan secara injeksi. Dan lebih banyak dipilih yaitu direct oral antikoagulan. Dan masalah obat-obatan antikoagulan yang sudah kita kenal selama ini ada beberapa kelemahan, antara lain unfractionated heparin ini diberikan secara parenteral, jadi harus di rumah sakit, kan apalagi harus dimonitor, mungkin
sehari bisa 2 kali ya, dan adanya resiko HIT atau heparin induced thrombocytopenia. Sedangkan LMWH juga harus diberikan parenteral dan juga harus dimonitor untuk kemungkinan terjadinya perdarahan. Sedang oral vitamin K antagonis ini mempunyai therapeutic window yang yang sempit ya. Jadi kalau kelebihan dikit malah terjadi perdarahan, tapi kalau kurang dosisnya tetap akan terjadi trombosis. Dan yang perlu diingat ini bahwa untuk vitamin K antagonis misalnya warfarin, maka ini mempunyai therapeutic window yang sempit, sehingga itu kalau kita lihat grafik itu yang merah kelebihan sedikit maka akan terjadi bleeding, tapi kalau kurang memberikannya maka tetap akan terjadi trombosis pada pasien. Untuk itu sesuai dengan guideline dari British Society untuk Hematologi, maka lebih disarankan memakai direct oral anticoagulation untuk pasien-pasien yang sudah KRS, sehingga tidak perlu monitor kemungkinan pasien terjadinya perdarahan. Demikian juga untuk Royal College General Practitioner ini juga menyarankan untuk diganti direct oral anticoagulation jika pasien memungkinkan. Dan untuk pasien-pasien yang seperti demikian dan menggunakan direct oral anticoagulation ini, maka akan bisa lebih nyaman untuk pasien oleh karena hanya diminum sekali sehari. Dan ini contoh-contoh dari obat-obatan direct oral anticoagulation ya. Ini dabigatran, endoxaban, rivaroxaban dan apixaban. Dan masalahnya adalah yang untuk dabigatran dan endoxaban diberikan parenteral dan kemudian juga harus di switch juga. Sedang rivaroxaban ini lebih aman ya, diberikan single drug satu saja ini sudah bisa mencukupi untuk keperluan pasien. Sebagai kesimpulan bahwa semua pasien-pasien pneumonia akibat COVID-19 maka harus dilakukan assessment tentang risiko terjadinya VTE dan juga risiko terjadinya perdarahan. Hal ini penting sebelum melakukan terapi yang komprehensif untuk pasien-pasien pneumonia akibat COVID-19. Dikarenakan kondisi dari beberapa pasien ini berubah secara cepat, maka risiko VTE dan risiko bleeding ini juga harus dilakukan secara berkala. Kemudian profilaksis VTE ini masih menjadi sesuatu yang penting untuk menata laksana risiko trombosis pada pasien-pasien COVID-19 yang opname di rumah sakit. Sedang pasien yang terkonfirmasi VTE maka harus diterapi dengan LMWH dengan dosis terapi bukan dosis profilaksis. Dan ini selanjutnya kalau pasien masih memerlukan prevensi untuk terjadinya VTE maka diberikan direct oral anticoagulation yang bisa diminum pasien di rumah. Yang terakhir rivaroxaban dengan atau tanpa LMWH sebelumnya bisa dipertimbangkan untuk diberikan kepada pasien-pasien yang cocok ya, dan ini dipakai untuk treatment VTE maupun mencegah VTE, rekurensi VTE yang di masa yang akan datang. Saya kira demikian presentasi saya. Terima kasih banyak atas perhatian saudara-saudara sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Joko Heri atas presentasinya. Saya kira memang cukup jelas ya Dok bahwa untuk menentukan terapi yang penting adalah diagnosis ya, risk assessment, kemudian pilihan terapi dan juga jangan lupa monitor. Untuk selanjutnya adalah rubrik diskusi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta. Yang pertama di sini mungkin dari Dr. I Gede Wahyu Pratama Putra. Beliau menanyakan pada pasien DVT ya asimptomatik, apakah perlu diberikan profilaksis antikoagulan atau bisa langsung diterapi? Dan kalau misalnya memang diterapi, kira-kira antikoagulannya jenis apa yang dipertimbangkan? Monggo dokter. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Dr. I Gede Wahyu Pratama Putra ya. Jadi kalau kita sudah tahu ada DVT, baik itu simptomatis maupun asimptomatis, maka harus diberikan treatment ya. Oleh karena apabila dibiarkan, terutama kalau hal ini terjadi di pembuluh darah besar, maka bisa akan lepas dan terjadi pulmonary embolism. Jadi walaupun asimptomatis, kalau kita sudah menegakkan diagnosis itu DVT, maka harus diberikan treatment ya untuk pasien pasien-pasien yang seperti ini. Dan antikoagulan jenis apa yang dipertimbangkan? Terima kasih. Jadi untuk antikoagulannya bisa diberikan LMWA ya sebagai bridging, kemudian bisa diberikan juga oral antikoagulan misalnya warfarin untuk diberikan kepada pasien ini. Begitu juga kalau pasien tidak di opname, maka bisa ada pilihan DOAC tadi, direct oral antikoagulan ya. Mungkin bisa seperti rivaroxaban, ini bisa dipertimbangkan untuk diberikan kepada pasien ya. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Joko Heri atas jawabannya. Saya kira cukup jelas ya. Mungkin pilihannya adalah rivaroxaban atau mungkin dalam hal ini Xarelto ya dok. Kemudian ini ada pertanyaan dari Dr. Winarko, spesialis penyakit dalam, mengenai bagaimanakah sebenarnya risiko terjadinya DIC pada pasien dengan COVID-19. Pertanyaannya ditujukan untuk Dr. Herwindo. Silakan dokter. Terima kasih Dr. Nina atas kesempatannya. Terima kasih Dr. Winarko atas pertanyaannya. Jadi misalkan apakah ada resiko DIC pada berita dengan COVID-19? Kemudian sebetulnya kalau misalnya kita melihat dari resiko DIC, ya sebetulnya pada waktu kita melihat dari resiko DIC, memang bisa saja sebetulnya muncul pada pasien-pasien dengan COVID-19. Hanya saja memang beberapa patofisiologi ini yang berbeda. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menyebutkan adalah dengan kriteria yang lain, misalkan kita menggunakan kriteria Tokyo misalkan, atau kita menggunakan kriteria yang lain, bahwa untuk DIC di sini kita akan terbagi nanti menjadi overt atau non-overt ya. Yang jadi masalah kita butuh data fibrinogen dan juga file hemostasis. Nah ini biasanya tidak terjadi pada pasien-pasien dengan COVID-19. Jadi kalau misalkan dilihat ternyata kadar fibrinogennya sebenarnya tidak terlalu rendah ya, tapi FH-nya juga naik tidak terlalu tinggi, tapi ternyata resiko koagulasinya cukup banyak. Sehingga apakah bisa ada kondisi DIC pada pasien dengan COVID-19? Menurut saya bisa saja dok. Terutama pada resiko yang trombosisnya. Jadi bukan resiko bleeding ya, tapi pada resiko DIC yang pada kondisi trombosisnya. Kemudian saya lanjutkan. Ya. Monggo dok, mungkin ada tambahan lagi mengenai pertanyaan dari Dr. Winarko juga dilanjutkan dengan bagaimana evaluasi pemberian LMWH dan DOAC pada pasien COVID-19 yang mendapatkan terapi tersebut. Monggo dok. Ya. Kalau pemberian LMWH ini dengan mudah kita bisa memeriksa lab sehari-hari ya, bisa diberikan bisa diperiksakan APTT dan PPT ya untuk pemberian LMWH ini, dan targetnya adalah sekitar 2,5 ya dari kalau itu INR, atau mungkin kalau pakai APTT peningkatannya adalah sekitar lebih dari 2 dari nilai normal APTT. Sedangkan untuk direct oral anticoagulation, misalnya rivaroxaban, ini kita tidak bisa dengan pemeriksaan biasa. Ya, malah mungkin dikatakan tidak ada monitoringnya untuk laboratoriumnya, dan pasien-pasien seperti ini hanya dilakukan evaluasi klinis apakah
terjadi trombosis lagi atau tidak. Dan yang paling penting mungkin dengan pemeriksaan yang sekarang bisa dilakukan adalah hanya untuk melihat apakah dengan obat ini pasien masih hypercoagulable state atau tidak, yaitu dengan pemeriksaan TEG, tromboelastografi. Ya. Jadi itu Dr. Winarko yang bisa saya terangkan. Ya, terima kasih Dr. Joko Hari. Ini ada pertanyaan dari Dr. Sonia Rosalena. Cukup menarik dokter, karena ini cukup praktis. Saya kira mungkin masalah di beberapa rumah sakit perifer di Indonesia mengenai bagaimana terapi profilaksis VTE pada pasien COVID-19 dan kapan diberikan pada center yang tidak memiliki pemeriksaan faal hemostasis. Monggo dok, mungkin ada tips atau mungkin yang praktis klinisnya dokter untuk kasus-kasus seperti ini. Ya, terima kasih. Jadi memang idealnya harus ada faal hemostasis ya. Tetapi kalaupun tidak ada dan untuk profilaksis VTE pada pasien COVID ini tergantung tadi pasien MRS atau tidak. Tadi di slide yang saya berbicara agak panjang tadi menerangkan satu persatu itu adalah guideline untuk keadaan klinis pasien dan kapan diberikan profilaksis dan pilihan terapi profilaksisnya. Ya. Jadi kalau memang tidak ada faal hemostasis, maka yang paling aman diberikan kalau memang itu memang sudah pasien tidak opname, misalnya hanya di isolasi mandiri di rumah, maka pilihannya adalah DOAC, lebih aman sudah, yaitu direct oral anticoagulation. Dalam hal ini mungkin rivaroxaban dan ban-ban yang lain tadi bisa dipertimbangkan ya. Adakah metode lain atau scoring untuk mengetahui apakah pasien COVID mengalami VTE atau monoterapi? Nah, tadi yang di slide yang panjang lebar tadi, nanti materinya bisa diberikan kepada Dr. Sonia ya. Terima kasih Dr. Joko Hari. Mungkin Dr. Herwindo ada tambahan dok? Monggo. Oke Dr. Nina, jadi kalau misalkan boleh menambahkan, memang misalkan pada beberapa tempat yang mungkin tidak ada sentra pemeriksaan faal hemostasis, kalau di beberapa jurnal memang disebutkan untuk faal hemostasis sih tidak terlalu jadi parameter sebetulnya, tapi di sini adalah D-dimer. Jadi tidak semua peningkatan D-dimer diberikan, tapi kalau dari kita masukkan jurnal yang ditulis di Cina ya, bulan April kemarin, disebutkan bahwa kenaikan D-dimer mungkin lebih 3 kali lipat ya, bahkan sampai 6 kali lipat dari upper normal limit, maka kita sebaiknya bisa berikan profilaksis VTE. Atau kalau misalkan kita pemeriksaan ini tidak ada, maka kita bisa kembali ke dasar dari triad virtual lagi, atau bahkan mungkin tetrat tadi. Bahwa pada pasien-pasien yang sudah memiliki komorbid, misalkan diabetes mellitus yang kalau misalkan berdasarkan literatur yang lain disebutkan dia ekuivalen dengan resiko CAD, maka pada pasien dengan COVID-19 kita bisa berikan dengan heparin pada saat itu juga. Memang pada beberapa parameter juga yang dinilai adalah SIC, jadi sepsis indus koagulopati, tapi itu tetap menggunakan parameter hemostasis juga. Selain di situ ada parameter trombosit juga. Jadi memang kalau misalnya secara aplikatif, misalkan tidak ada, kalau saya secara pribadi dok, mungkin saya bisa melihat kira-kira pasien ini komorbidnya untuk VTE besar atau tidak pada pasien dengan COVID-19, karena double berarti kita bisa berikan dengan profilaksis heparin. Ya. Terima kasih Dr. Herwindo. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mohon maaf mungkin kolom Q&A-nya bisa dinaikkan, di-scroll ya. Ini juga cukup banyak dokter. Dari anonymous attendee kepada panelis, bagaimana pilihan antikoagulan pada pasien COVID-19 yang mengalami hematemesis atau riwayat hematemesis. Saya kira pasien COVID-19 juga karena memang ada stres ulcer, sehingga kondisi ini bisa konkomitan. Jadi bagaimana dokter? Monggo Dr. Joko Hari atau Dr. Herwindo. Ya, terima kasih. Jadi untuk keadaan-keadaan seperti ini adalah sangat khusus dan ini memang pilihan sulit ya. Tapi sekali lagi dengan pilihan sulit seperti ini maka kita harus benar-benar mempertimbangkan benefit apa yang akan kita yang diperoleh oleh pasien dari obat-obatan yang kita berikan. Kalau hematemesisnya masih suatu yang ringan dan bisa diatasi untuk perdarahannya dan dicari sebabnya sudah ketemu, maka diatasi sesuai dengan apa penyebab dari hematemesisnya. Dan kemudian tetap untuk terjadinya VTE, kalau pasien juga mengalami VTE maka tetap harus
diberikan pemberian antikoagulan untuk pasien, tapi monitornya harus lebih ketat lagi. Dan seperti ini tidak bisa di rumah sakit yang tidak ada fasilitas hemostasis. Jadi sudah harus ada hemostasis, ada pemeriksaan TEG dan lain-lain supaya kita bisa lebih mempermudah penatalasan pada pasien seperti ini. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan, Dr. Herwindo? Saya tambahkan sedikit aja, Dok. Jadi kalau misalkan pilihan pemberian antikoagulan, mungkin kita bisa lihat antikoagulan ini kira-kira kerjanya berapa lama dan kira-kira washingnya juga berapa lama. Jadi kalau misalkan kita bisa memilih antara misalkan LMBH, baik itu enoxaparin ataupun juga fondaparin lux, kita masih punya pilihan yang lain. Mungkin kita bisa memberikan unfractionated heparin yang kerjanya lebih pendek. Jadi kalau pasien mengalami hematemesis, kita bisa menyetop setelah waktu. Sedangkan kalau misalkan pakai enoxaparin atau fondaparin takutnya terlalu lama. Hanya itu aja, Dok. Ya, terima kasih banyak Dr. Herwindo. Sayangnya memang waktunya sudah habis ya. Untuk pertanyaan lainnya bisa didiskusikan di luar forum ini, bisa disampaikan Japri mungkin. Saya berterima kasih kepada dua pembicara kita yang mana materinya cukup menarik. Saya yakin untuk dokter-dokter sekalian yang juga merawat pasien COVID-19 sering mendapatkan kasus-kasus dengan pasien yang berisiko mengalami VTE atau sudah mengalami trombosis. Mungkin take home message-nya adalah jangan lupakan untuk triad virtual atau mungkin sekarang tetap virtual untuk assessment pada pasien-pasien dengan COVID-19. Kemudian bisa menggunakan paduan skor atau Caprini risk assessment. Kemudian pilihan terapi sesuai dengan kondisi pasien. Demikian dokter, saya juga berterima kasih kepada sponsor kita siang ini yaitu Bayer ya. Untuk rivaroxaban bisa salah satu produknya adalah Xarelto. Demikian, terima kasih pada peserta yang sudah turut hadir pada siang hari ini dan juga cukup aktif untuk memberikan pertanyaan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup dan saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan narasumber atas materi yang telah diberikan. Dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhir pula acara pada hari ini. Diharapkan kehadiran peserta pada webinar selanjutnya yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 14 Agustus 2020, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Seluruh materi dan sertifikat akan dikirimkan via email setelah seluruh rangkaian webinar selesai. Saya selaku pembawa acara dan panitia memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.